Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya ya di channel Gus Ing, channelnya campur-campur seperti dawet campur, segere ora umumnya. Oke, kali ini saya mendapatkan pasien berupa Lenovo IdeaPad 110 yang konon kata yang punya keluhannya adalah menggila tanpa diperintah bisa bergerak-gerak sendiri ya, tanpa adanya perintah bisa bergerak sendiri. Oke, kita langsung sambil menghidupkan laptop. Oke, eh sambil kita menuju laptop, saya mengingatkan bagi teman-teman agar ilmunya lebih bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Nah, itu tampak di belakang saya ya. Ini ada Lenovo, ini tanpa saya perintah ya. Ini dia bisa bergerak-gerak sendiri. Nah, kebanyakan permasalahannya seperti ini disebabkan oleh errornya keyboard, karena dari salah satu keyboard yang ada ini tertekan dalam kondisi dipencet atau tertekan. Oke, biasanya karena kotor yang pertama, yang kedua adalah karena hubungan pendek antara jalur-jalur yang ada di dalam mika keyboard ini. Oke, kita langsung saja coba memperbaiki. Ya, masih posisi tergerak-gerak sendiri. Kita coba ya. Yang pertama kita lakukan adalah tes keyboardnya. Oke, nah benar saja di sini ada Windows dan huruf V ini tertekan ya, secara dengan sendirinya ya. Oke, kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki keyboardnya, mari kita ulas bersama-sama ya. Oke, sudah saya siapkan peralatannya. Yang pertama adalah peniup debu ya, yang kedua adalah kuas, kemudian ada cairan air wudhu ya, kemudian ini ada gunting ya, ada gunting, dan satu lagi yang umumnya digunakan adalah ini ya, cairan pembersih ini. Nah, kemudian yang tidak terlupakan, mungkin beda dengan teman-teman ya yang ada di tutorial video lainnya, saya menggunakan media kertas sebagai agar lebih tahan lama. Insya Allah tidak akan kumat kembali ya, hanya dengan kertas. Satu lagi yang saya lupa belum siapkan adalah tisu sebagai penyerap nanti cairan ini ya, dan ini diserap ya. Belum selang waktu lama ternyata ada keyboard yang nambah lagi ya, yang dalam posisi tertekan secara sendiri, dengan sendirinya adalah tombol U. Oke, yang lainnya ini saya tekan-tekan ya, O ini bisa, tapi pada tombol 5 dan 6 ini tidak bisa. Nah, ini kemungkinan besar bukan mungkin ya, ada kemungkinan 5, 6 ini tidak bisa karena tombol P yang masih dalam keadaan tertekan, atau mungkin memang dari keyboardnya itu sendiri yang tidak bisa. Oke, coba kita repair apakah masih bisa kita repair. Kemudian satu lagi, tadi saya mau mengatakan ini air wudhu ya, khusus saya ini ya. Untuk teman-teman silahkan gunakan cairan yang yang terserah cairan apa, yang penting direkomendasikan adalah yang cepat kering. Nah, ternyata pada perjalanan sebelum dibongkar, ini tombol P dan tombol U ini sudah sembuh ya, namun muncul tombol up yang dalam posisi tertekan. Nah, ini sangat biasa sekali terjadi pada laptop Asus dan Lenovo ya. Oke, kita bongkar tombol yang ini dulu, yang up ya. Langkah-langkahnya kita bongkar dulu tombol up ini, kemudian kita bersihkan memakai
apa namanya, dari debu, kemudian kita bersihkan pakai cairan dan kita apa namanya, sikapi dengan kertas tadi ya, sudah saya siapkan. Oke, mari kita bongkar tombol up-nya. Bagaimana cara kita membongkar ini, tentunya dilakukan dengan hati-hati ya. Oke, cara membongkarnya kita butuh pengungkit atau mungkin pakai kuku juga bisa, monggo kerso panjenengan semua ya, Anda semua, tergantung teman-teman, bisa pakai kuku, bisa pakai pengungkit ya. Hati-hati, nanti kalau ndak hati-hati kemungkinan ya mungkin ada patah dan lain sebagainya, itu akan menambah kesulitan. Ya, saya jeda untuk videonya ya. Yang penting langkahnya seperti itu. Ya, tombol telah kita lepas. Yang kita lakukan pertama adalah kita usap-usap pakai kuas ya, yang biasa saya lakukan. Tentunya masing-masing berbeda-beda ya cara, dengan satu tujuan yang sama, hanya cara yang berbeda. Bagi teman-teman yang tidak suka resiko ya, karena ini juga pekerjaan beresiko, tinggal apa namanya, pasrahkan saja kepada yang ahli. Karena menurut hadis yang saya baca ya, menurut hadis yang saya baca, ketika suatu permasalahan tidak diserahkan atau tidak ditangani pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran padanya. Seperti itu, sekilas sambil menyampaikan kebaikan ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Kemudian yang kedua, kita suntikkan cairan pembersih ya, kita dengan cara apa namanya, ini karet yang ada di dalam sebagai pernya ya. Ini kita lubangi ya, kita tujus ya. Kita tusuk pakai apa namanya, split ini, kemudian kita suntikkan cairan. Ingat, menyuntikkannya jangan terlalu semangat, nanti kebanyakan sehingga bleber-bleber kemana, merambat ke mesin dan akhirnya mesin terjadi korslet dan mati. Itu adalah resikonya, maka dilakukan dengan hati-hati. Oke ya. Nah, setelah cairan kita suntikkan ini terdapat ya, cairan terlihat, ini kita tekan-tekan agar bersih ya, agar bersih ya. Setelah kita rasa cukup, maka kita sedot ya, kita serap cairan itu agar kering ya, agar kering. Nah, sebenarnya umumnya tutorial di YouTube ini sudah cukup ya, karena dengan seperti ini sudah sembuh. Nah, ini sudah tidak ya, walaupun tombol back kembali umat ya, nggak apa-apa. Ini sudah bisa tombol up nya. Cuman bagi saya membutuhkan media lagi, yaitu berupa kertas yang sudah saya siapkan tadi, agar hasilnya lebih awet ya, lebih awet. Oke, bagaimana cara penggunaannya kertas? Kita simak ya, jangan di skip videonya. Oke. Nah, kertas yang tadi ya, kita potong ya menjadi ukuran yang kecil seperti ini. Seperti ini ya. Menyesuaikan ukuran yang ada di sini, teman-teman ya. Ukuran yang ada di sini. Di mana? Di ini. Jarak antara ini atau ini ya, karena salah satunya atau keduanya mungkin bisa untuk kita masukin kertas. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita butuh alat untuk memasukkan, yaitu jarum suntik yang terdapat pada spluit tadi ya. Teman-teman melakukannya harus hati-hati, karena ini terdiri dari 3 mika ya, terdiri dari 3 mika. Nah, mika ini kita tusuk pakai
jarum suntik yang seperti ini ya, yang runcing, karena ada yang tidak runcing ya, yang tumpul. Kita pakai yang runcing, cuma teman-teman harus hati-hati karena resikonya adalah jalur yang terdapat dalam keyboard itu nanti putus, maka harus dilakukan secara hati-hati dan ditusukkan pada bagian kertas antara 1 dan 2 atau 2 dan 3, itu tergantung dengan letak jalurnya di sini ya. Itu yang sering saya keliru, yaitu kita tusuk di bagian 1 dan 2 ternyata jalurnya di 2 dan 3. Nah, ini kita lakukan penusukan ya, pelan-pelan. Nah, ini udah, ini saya tusuk di bagian 2 dan 3. Nah, terserah teman-teman mau mau dilubangi semua atau bagaimana, yang jelas kita rasa cukup untuk memasukkan kertas ya, kertas ini, maka ya sudah, jangan terlalu berlebih, nanti malah akan menimbulkan kerusakan. Oke, mari kita masukkan kertas ini ya ke dalam mika yang ada di dalamnya. Sudah kita kasih sela-sela, kasih jarak. Nah, sangat mudah sekali sebenarnya memasukkannya. Nah, karena memang sudah lebar ya, kita buka lebar, memang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan pada jalur keyboard. Ini sudah saya masukkan ya. Mohon maaf itu di belakang ada anak-anak ya, karena memang tempatnya anak-anak. Selanjutnya kita lepas jarum ya, kita lepas jarumnya. Nah, kita lepas jarum, kemudian kita rapikan. Nah, ini sudah saya rapikan, perlu kita coba kembali ya, apakah berfungsi atau tidak. Nah, berfungsi ya teman-teman ya, alhamdulillah. Tinggal ini ya, tombol P ini ya, P sama U ini, karena tadi sudah sempat menekan dengan sendirinya, maka kita harus benarkan. Kecuali yang tombol Windows ini tidak usah dibenarkan, ini memang biasa.